Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Novianto, IPM 247630008. Di sini saya akan membuat video tugas besar mata kuliah Rencana Anggaran Biaya untuk rencana pembangunan jembatan Balok T Bentang Bumi Mantap. Di sini saya sudah memiliki data berupa file PDF. Ya. Langsung saja kita akan mengerjakan. Di sini saya sudah memiliki gambar dua dimensi, ya, dari tampak samping dari abutmen. Di sini kita akan mengerjakan volume galian untuk kulit konkrit dan velvetnya. Nah, di sini kita akan membuat garis polyline atau untuk area galiannya ya. Di sini kita akan membuat garis yang tidak beraturan. Di sini. Ini adalah area yang akan digali oleh ekskavator dan di sini kita akan menghitung volume galiannya. Nah, nanti kita akan masukkan volume galian ini ke file Excel yang ada di sini. Nah, di sini kita akan tulis yang pertama adalah galian file cap-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuktikan volumenya, kita akan melihat dari garis polyline tadi, kita lihat dari properties, kita scroll ke bawah, kita lihat dari area. Nah, inilah luasan yang kita dapat. Kita copy, kita masukkan ke file Excel. Nah, kita masukkan di luas. Nah, tapi ini akan kita jadikan meter persegi, berarti akan kita bagi menjadi 1 juta. Inilah bentuk luasannya. Dan setelah itu kita akan eh, memberikan gambarnya supaya lebih jelas dan detail. Nah, ini ya, kita print screen. Ini untuk area yang kita gali. Kita tempel gambarnya sini. Setelah itu kita akan mencari panjang untuk kita gali, terutama di area PL cap. Kita akan lihat dari gambar dua dimensinya. Nah, untuk mengetahui panjangnya, berarti kita melihat dari tampak depan atau belakang. Dari sini abutmen. Kita akan ukur dimensinya, panjang ini. Kita lihat untuk ukurannya di sini ada 1500, berarti kalau kita ubah ke meter menjadi 9,5. Jadi kita masukkan. Oke. Untuk satuan ini kita masukkan meter kubik karena kita akan mencari volume ya. Kita script. Oke. Nah, untuk mencari volume galian ini, berarti kita akan menjumlahkan luasan dikali dengan panjangnya. Kita ketemulah volumenya. Nah, sini sudah ketemu volume dari galian cap dan di konkretnya. Selanjutnya kita akan mencari galian untuk pondasinya. Sama seperti tadi kita akan membuat garis polyline terlebih dahulu, ya. Kita akan buat galiannya. Kan
dan kita akan cari luasannya. Sama seperti tadi kita buat terpis. Nah, di sini areanya sudah tertera. Kita copy, kita masukkan ke Excel. Kita tulis bagian fondasi. Untuk formatnya kita copy saja dari yang atas. Kita tempel, tinggal kita ubah ukurannya saja. Nah, untuk areanya kita rubah ya, menjadi area yang kita temukan tadi. Kita copy terlebih dahulu. Ini, masuk ke Excel, kita ganti. Tadi tetap dibagi 1 juta karena kita akan ke meter persegi. Ya. Untuk panjangnya, kita lihat. Untuk panjang atau kedalaman si fondasi, kita akan ukur terlebih dahulu. Ada di sini ya. Kita taruhlah untuk di file PDF, kita cek supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Ada di angka 2 meter. Kalau di sini ada di 2000, berarti kita ubah menjadi 2. Nah, langsung ketemu volumenya karena sama seperti tadi untuk formatnya. Dan jangan lupa kita masukkan ke dokumentasinya atau fotonya. Ini supaya lebih jelas. Dan screen masukkan di sini. Kita tempel. Selanjutnya kita akan mengerjakan volume badan abutmennya. Nah, kita masukkan dulu di teks ini. Ini adalah volume pier-nya ya, sidum atau badan si abutmen. Nah, di sini kita menggunakan polyline lagi, sama seperti tadi. Berarti kita mulai dari sini. Sini ya. Kita akan garis semua yang ada di badan abutmennya atau pier-nya. Sesuaikan. Jangan sampai terkena dari plat injak ataupun wall. Nah, di sini kita teruskan sampai bertemu titik awal tadi. Ini belum tersambung. Oke, baru kita klik properties, kita lihat areanya. Nah, untuk areanya di sini sudah ada angkanya, sama seperti tadi kita copy, ya. Kita masuk ke Excel, kita masukkan ke sini, ke luasan, kita masuk ke tadi. Di sini kita copy saja, gampang. Ini jangan lupa kita bagi 1 juta. Nah, itu ini juga di sini. Kita lihat untuk panjang si badan ya atau pier-nya kita akan ukur terlebih dahulu. Ini ya untuk ukuran pier abutmennya. Nah, dan di sini. Ini tidak presisi, kita ukur kembali.
Sebentar dulu. Sini kita lihat ada di 8,3 meter. Berarti kita tulis di sini 8,3. Untuk mencari volume sama ya, kita jumlahkan dari luasan dikali dengan panjang. Dapatlah volume. Dan jangan lupa kita masukkan dokumentasinya yang tadi. Kita klik dulu, tulis. Dan screen. Oke, kita sudah masukkan ke Excel, kita tempel. Selanjutnya kita akan mengerjakan volume dari wing wall. Ini untuk wing wall ada di sini ya. Karena ini garisnya mengganggu, mungkin kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian si wing wall. Nah, ini bagian wing wall yang akan kita cari volumenya. Nah, pertama kita akan menggunakan garis polyline terlebih dahulu, sama seperti tadi, untuk menentukan area dari wing wall tersebut. Kita garis sampai sini ya. Ini sampai bawah. Sini. Nggak kena. Sini. Hati-hati untuk menggaris, jangan sampai terlewat ya, atau kekurangan. Nanti akan mempengaruhi dari area yang kita cari. Nah, di sini sudah dapat untuk garisnya ya. Kita lihat lagi, kita properties, kita lihat areanya. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk areanya. Ini kita akan copy. Kita tulis lagi di sini volume wing wall. Ini kita copy saja. Kita sini kita copy. Nah, di sini kita ganti untuk angka yang di AutoCAD yang ada di sini ya. Kita copy, masukkan, diganti. Oke, tetap dibagi satu juga. Dan untuk panjangnya, untuk wing wall, tapi ini bukan panjang ya, lebih tepatnya dia adalah ketebalan si wing wallnya. Berarti dia kita cek dari tanpa atas. Nah, di sini kita akan ukur dimensinya terlebih dahulu. Nah, ada 300. Jadi ini kan dalam bentuk mili, berarti kita ganti. Jadi 0,3. Dapatlah untuk volumenya di sini. Dan jangan lupa untuk kita dokumentasikan seperti tadi untuk mendapatkan area. Sini kita pilih. Kita tempel. Setelah itu kita akan mencari volume buat injek. Ini kita copy lagi. Nah, kita fokus ke plat injek. Nah, ini untuk yang plat injek ya. Ini wing wall, ini plat injek. Ini kita hapus dulu supaya lebih jelas.
Sama seperti tadi kita menggunakan polyline, kita garis lagi. Dan sini sampai ketemu di sini. Oke. Di sini kita properties lagi, kita klik areanya, kita copy. Areanya kita ganti ya di sini. Mungkin kita tadi. Oke, nah sama untuk panjangnya di sini mungkin lebih tepatnya, ya tetap panjang ya. Kalau untuk plat injak bukan ketebalan. Nah untuk plat injak itu kan berarti posisinya sama dari sini full ya, sini sini. Berarti kita dimensi. Nah di sini sini. Ini cek 8,3 juga. Di sini kita masukkan 3. Di sini ketemu volumenya. Dan jangan lupa untuk print screen kembali plat injaknya. Ini kita print screen, kita masukkan ke Excel. Oke, nah di sini sudah selesai untuk pekerjaan-pekerjaan volume. Nah setelah itu berarti kita akan menotalkan atau menjumlahkan volume volume yang kita cari tadi. Nah, di sini nanti kita jumlahkan ya. Ini, 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 ini. Yang untuk total volume yang kita dapatkan. Oke. Selanjutnya kita akan eh, cari penulangannya dari setiap yang kita cari di volume seperti penulangan abutmen, mol, plat injak. Ya, mungkin selanjutnya kita akan memperhitungkan tulangan. Nah, di sini kita menggunakan data yang ada di PDF ya, karena di sini sudah ada. Jadi kita tinggal cross check ulang. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya, mulai dari kode bending dan diameter-diameternya. Nah, di sini sudah ada untuk abutmen. Nah, kita akan mengerjakan satu persatu terlebih dahulu. Nah, dimulai dari yang sini. Kita akan tulis untuk nomor kodenya pertama satu. Kita lihat ya untuk kode bending satu, kita cari di atas satu. Nah, ini nomor satu. Nah, nomor satu di sini diameternya 16, membutuhkan 22 batang. Nah, di sini langsung kita tuliskan saja diameternya 16. Nah, di sini gambarnya kita akan print screen saja. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tinggal tempel sini. Nah, kita karena di sini cuma ada A, berarti kita masukkan saja 880. Untuk total panjang kita samakan ya, karena ini dirubah ke meter berarti tinggal kita bagi 1000. Dapatlah untuk total panjang. Nah, untuk berat konversiannya untuk per meter kubik kita lihat tabel dari sebelah kanan sini. Ya, berarti untuk per kilogram per meter untuk diameter 16
Nah, di sini berarti 1,58. Berarti kita masukkan 1,58. Nah, untuk jumlah batangnya kita lihat gambar tadi yang di PDF. Di sini membutuhkan 22. Berarti kita masukkan di sini 22. Nah, untuk beratnya tinggal kita kalikan saja untuk panjang dikali dengan berat dikali dengan jumlah. Dapatlah beratnya. Nah, inilah untuk volume untuk satu buah batang untuk diameter 16. Nah, selanjutnya kita akan cross check lagi. Kita lihat lagi di sini G1 ya. Berarti kita scroll ke atas lagi G1 G1 yang nah ini untuk G1. Kita masukkan lagi di sini kodenya adalah G1. Untuk diameter G1 di sini ada diameter 16 juga ya. 16. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu ya untuk G1 berarti ini. Nah, kita copy di sini. Nah, ini oke. Di sini ada berapa bagian? Ada A, B, C, D. Kita masukkan juga di sini untuk A. Kita lihat di sini ini ada 1350. Ya, masukkan 350. Ini karena masih sama untuk satuannya milimeter, jadi kita samakan saja. Terus B di sini ada 220. 22 C kita lihat 790 dan D di sini ada 100. Oke, jadi untuk total panjangnya kita tinggal kalikan saja. Jumlahkan ya. Di sum. Ini kita sum. Setelah itu tetap kita bagi 1000 karena kita konversi ke meter. Nah, dapatlah ini untuk total panjangnya. Untuk beratnya kita samakan karena ini masih sama-sama diameter 16. Masih kita menggunakan 1,58. Untuk jumlah batangnya kita lihat lagi. Sini jumlah batangnya kita membutuhkan 42. Berarti kita kalikan 42. Di sini kita kalikan lagi untuk total panjang dikalikan dengan berat dikalikan dengan jumlah. Dapatlah berat totalnya atau volumenya di sini ya. Selanjutnya kita cek lagi setelah dari G1 kita cek G55. Oke, kita cek G55. G55 itu yang oke, ini G55. Kita masukkan terlebih di sini kodenya adalah G55 G55. Untuk diameter G55 ini pakai diameter 19. Berarti sini kita ketik 19. Jangan lupa kita insert gambarnya dulu sini ya. Untuk gambarnya langsung kita copy di sini. Oke, kita lihat lagi untuk detailnya untuk bagian A. Kita pakai ini tandanya 2960. A berarti 2960. Yang B 150. C juga sama ya. Terus 2. Kita untuk total panjangnya kita sum saja di sini. Lalu kita bagi 1000. Dapatlah total panjang dan untuk total berat karena di sini konversian kita lihat dari diameter 19 di sini adalah per meternya adalah 2,23. 2,23. Untuk jumlah yang dibutuhkan adalah 48. Berarti kita masukkan di sini 48. Jadi tinggal kita copy juga bisa. Oke, langsung ya.
Nah, dapatlah untuk beratnya. Selanjutnya lagi kita cek nah, G99 ya. G99. Kita tulis di sini G99. Untuk G99 kita cek lagi. G99 ada di mana? G99 ada di atas. Nah, ini untuk G99 ya. Ini panjang, berarti diameternya pakai diameter 14. Berarti kita ketik di sini 14. Kita insert juga gambarnya. Oke, kita insert gambarnya. Karena cuma ada satu, berarti di sini 8220 untuk bagian A-nya. Jadi kita sama dengankan saja ini dibagi dengan 1000. Oke, untuk beratnya untuk diameter 14 ya, diameter 14. Oke, sabar. Kita cek terlebih dahulu pakai diameter 14, dia diameter 14. Di sini untuk diameter 14. Kita untuk konversinya 1,21 dengan jumlah 14 juga ya, 14 batang. Langsung saja kita berikan. Oke. Untuk dari setiap masing-masing berat ini coba kita cek dengan tabel yang ada di PDF apakah sama. Kita lihat dari yang pertama di sini adalah 30,59. Coba kita cek apakah sama atau mendekati. Oke, jadi sama ya. Di sini ada 30,56. Kalau tadi punya saya di sini 30,59. Hanya beda berat. Angkanya sedikit. Mungkin perbedaannya ada di faktor konversian berat ini ya. Karena beda-beda untuk acuannya ya. Karena saya menggunakan yang ini jadi agak sedikit berbeda dengan yang di tabel PDF ini gitu. Selanjutnya setelah dari G99 itu kita masuk G120. G120. G120 yang sebelah mana? G120. Kita cari di sini. G120. Nah, ini atas juga ya. Jadi kita masuk sini G120 dengan diameter 14 ya. Diameter 14 juga kita masukkan juga ini untuk gambarnya. Oke, kita akan kita klik ke sini. Nah, untuk angka juga sama dengan yang sebelumnya, jadi samakan saja. Berarti di sini juga masih sama. Ini kita copy saja di sini. Oke, langsung. Setelah itu dari G120 kita cek lagi H1 ya, H1. Kita cari H1 terlebih dahulu. Oke, ini untuk H1 ya. Nah, untuk H1 kita
ketik di sini H1. H1 ini menggunakan diameter 16 ya. Di sini ketik 16. Kita masukkan gambarnya. Kita print screen. Ya, kita masukkan, kita kopikan di sini supaya jelas. Oke, jadi untuk di bagian A kita lihat detailnya di sini. A, B, C, D, E juga ya ada. Jadi kita masukkan A-nya di sini saya menggunakan yang 950, 50. Yang B-nya kita lihat lagi ada 990 di sini. Terus bagian C ada 530, 530, dan D di sini ada 100 dan E juga 100. 100, 100. Setelah itu untuk panjangnya sama, kita sum. Setelah itu kita bagi 1000 untuk faktor konversi ke meter dari milimeter. Untuk beratnya untuk diameter 16 menggunakan 1,58. Untuk jumlah batang yang digunakan untuk H1 adalah 42 batang. Berarti di sini 42 langsung keluar. Untuk beratnya ada di 177,18. Setelah itu dari H1 kita lanjut lagi ke I1. I1 atau L ini ya. Iya, I1. I1. Kita cek I1 ini sebelah mana? Oke, ini untuk I1. Langsung saja kita terima saja supaya tidak bolak-balik. Ini kita masukkan I1. Untuk gambaran kita copy terlebih dahulu. Untuk I1 menggunakan diameter 25 ya. Untuk bagian A saya mau 1330. Untuk bagian B-nya ada di 360. Oke, untuk di sini kita sama sini. Setelah itu kita baru sini. Dapatlah total panjang. Untuk berat per kilogram untuk diameter 25 di sini ada angka 3,85. Untuk jumlah batangnya di sini juga ada 42. Langsung keluar untuk berat kilonya. Setelah dari I1 lanjut lagi ke J2 ya. Ada J2. Kita cek terlebih dahulu J2 yang mana. Ini yang untuk J2 langsung saja kita scriptnya langsung kita masukkan di sini. Kita terus angkat terlebih dahulu J2. Ini langsung kita copy. Di sini menggunakan diameter 16 ya. Untuk bagian A 1720. Untuk bagian B di sini saya menggunakan 880 ya. 880. Untuk bagian C di sini saya menggunakan 100. Oh, di sini ada 250 juga ya. 250, ini 100 dan 100. Total panjang kita zoom lagi. Kita bagi 1000. Untuk berat per kilo untuk diameter 16 1,58. Dengan total kebutuhan besi 42 langsung keluar. Nah, dari J2 langsung kita
cek J3.1, 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 oke yang ini. Langsung kita copy, ini ada J3.1. Oke, untuk diameternya di sini menggunakan diameter 16. Oke, diameter 16 berarti hanya satu, berarti 6, 7. Oh, langsung ke sini dibagi 1000. Untuk berat untuk diameter 16 sama 1,58. Kebutuhannya di sini ada 22. Langsung keluar. J31. Setelah itu dari J3.1 lanjut ke sini ya, berarti ya. J3.2. J3.2 kita cek lagi. J3.2 yang ini sebelahnya. Langsung kita print screen. Langsung kita tempel sini. J3.2. Titik 2 ya. Kita copy terlebih dahulu untuk gambarnya. Di sini menggunakan diameter 16 juga. Di sini untuk bagian A cuma 680 mili. Kita samakan, jangan lupa bagi 1000. Untuk diameter 16 sama ya, 1,58. Kebutuhannya 22. Langsung keluar. Setelah J3.2, lanjut ke J3.3. J3.3. Oke. J3.3. J3.3 ini kita cek terlebih dahulu. Itu gambarnya di sebelah mana? J3.3 bagian atas kah? 2, 1. J3 ini J berapa? Ini J1, 2, harusnya 3 ada di sini. Coba kita lihat yang ada di sini. Gambarnya sudah mana? Seperti ini juga. J3.3. Oke, untuk J3.3 kalau untuk di gambar yang di sini tidak ada ya. Jadi kita cek ke bawah sini. Nah, untuk J3.3 di sini sudah ada ya. Jadi kita print screen saja ini menggunakan diameter 14. Jadi kita masukkan sini. Nah, terus untuk panjangnya kita lihat dari tabel sini saja. Menggunakan sama ya, 390 ini. Jadi kita masukkan sini 390. Jadi ini tinggal dibagi dengan 1000. Untuk diameter 14 ini sama yang di atas tadi, berarti untuk berat per kilonya itu 1,21. 1,21. Dengan kebutuhan yaitu 29 batang ya. 29 batang. Setelah dari J3.3 lanjut lagi ke J3.4 ya. J3.4 ini berarti 14. J3.4. J3.4 kita cek yang gambar atas dulu apa ada atau tidak. Nah, di sini ternyata tidak ada juga, berarti menyesuaikan seperti tadi ya. J3.4 masih sama menggunakan diameter 14 ternyata. Diameter 14. Berarti langsung kita mungkin langsung saja.
Oke. Di sini langsung kita cek untuk J3.4 panjangnya totalnya 630 ya, 630. Jadi di sini tinggal dibagi dengan 1000. Untuk beratnya per kilo sama ya 1,21. Untuk jumlah batangnya di sini 29 juga. 29. Setelah dari J3.4 kita langsung ke J3.5. J3.5. J3.5 ini apakah ada atau tidak? Nanti J3.5 di sini tidak ada ya. Nah, di sini. Jadi kita sesuaikan lagi. Kita cari terlebih dahulu. Di sini tidak ada, berarti menyesuaikan yang ada di sini. Sesuai dengan tabel sini saja, berarti untuk total panjangnya di sini 520 ya. Dengan ukuran 14 juga 500 tadi berapa? 520 ya. 520. Langsung di sini C1,215. Dengan kebutuhan untuk J3.5 kebutuhannya 22. Oke, langsung. Untuk gambaran di sini tidak tersedia, jadi kita skip saja. Setelah dari J3.5 itu masuk ke J4. J4 ada di atas ya. J4. J4. Cek J4, J4. J4 pun di sini tidak ada, berarti kita lihat yang bawahnya. Oh, ini untuk J3.5 ada ya. Jadi kan ini kita masukkan. Nah, langsung ke J4. 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 Kita cek tabel saja langsung. Nah, ini dia. J4 ini berukuran diameternya adalah 16 ya. Untuk diameternya 16, untuk panjangnya adalah 820 800 oh 8220 ya, 8220. Untuk diameter 16 di sini pastinya 1,58 dengan kebutuhan J4 3 batang ya. 3 batang langsung ketemu. Setelah itu J4 beres, langsung ke J7 ya. J7 kita cek terlebih dahulu di atas J7 bagian sebelah mana. Untuk J7. Nah, ini adalah J7 ya. Sepanjang ini J7. Jadi J7 menggunakan diameter 19. J7 menggunakan diameter 19. Kita masukkan dulu untuk gambarnya. Ini saja. Berapa panjang ya. Nah, kita lihat lagi untuk J7 di sini ada untuk A dan B sama ya 8220. 8220. C dan D 720, 720. Oke, sama. 720, 720.
Ini salah ya. Ini harus di sum. Harus di semua ini langsung kita bagi 1000. Untuk diameter 19 itu untuk per meternya ada di 2,23. 23 dengan kebutuhan totalnya 12 batang. Langsung keluar. Setelah dari J7, kita akan melanjutkan lagi K1. Ya, K1. Ini tulis K1. Untuk K1 sendiri, kita cek di atas gambarnya. Nah, ini untuk K1 ya. Untuk K1 kita print. Nah, ini menggunakan diameter 25. Menggunakan diameter 25. Nah, untuk bagian-bagiannya, untuk tambahannya adalah untuk bagian A ada 3, 2, 30. 3, 2, 30. Untuk bagian B di sini kita lihat adalah 650. Bagian C di sini ada 150 dan bagian D di sini ada 250. Selanjutnya di sini kita akan sum lagi. Kita akan bagi 1000 ya. Oke. Untuk diameter 25 ini, untuk pada konversinya ada 3,85. Ya, 3,85. Untuk kebutuhan besinya ada 50 gram. Langsung keluar. Setelah dari K1, kita lanjutkan K2. Kita tulis di sini adalah K2. Untuk K2, kita lihat terlebih dahulu di bagian ini. Nah, K2 ternyata sampingan dengan K1. Oke, Ctrl V. Untuk K2 ini menggunakan diameter 25 juga. Untuk bagian A, kita lihat, saya tuliskan 30, 90. 30, 90. Untuk bagian B, di sini saya tuliskan 55. Bagian C, di sini saya tuliskan 150 dan bagian D di sini adalah 250. Ya. Setelah itu kita hitung total panjangnya sum dan bagi 1000. Oke. Yaitu untuk diameter 25 juga masih sama 3,85. Untuk kebutuhan besi 56 juga. Oke. Setelah dari K2 lanjut lagi ke K100. Oke, K100. Kita lihat gambar di atas untuk K100 yang mana di K100. Kita cek ke bawah saja. K100. Ini apa? Ini ada K200, berarti K100 nya ada di
Masuk di atas, ada L3, J7, L2, L6. Oke, ini K100 ya. K100 gambarnya ini. Oke, gratis dulu K100. Kita akan profil. Kita akan sesuaikan untuk gambar. Untuk diameter sini menggunakan 25. Untuk bagian A kita cek di sini ada 32, 30. Bagian B di sini ada 550. Bagian C ada 250. Bagian D ada 150. Kita sum. Kita akan bagi 100. Untuk diameter 25 sama masih 3,85 ya. Untuk kebutuhan besi di sini ada 56. Oke. Nah, dari K100 kita lanjut ke K200 ya kayaknya. Ya, ke K200. Langsung K200. Ya, K200. Untuk K200 sama untuk gambarnya. Ini ya, untuk K200. Syarat. Oke, langsung kita sesuaikan dengan sumber. Sama di sini 25 juga. Untuk bagian A ada di 3160. Untuk bagian B di sini ada 550. Bagian C di sini ada 250 dan bagian D 150. Masih sama 3,85. Kebutuhannya 56 juga. Keluar. Selanjutnya dari K200 adalah L1. L1. Kita cek L1. Nah, dia L1. Oke, ini untuk L1. Oke, L1. Kita masukkan gambarnya. L1 sudah masuk menggunakan diameter 25. Untuk bagian-bagiannya kita cek ke tabel saja lebih enak. 960. Untuk bagian B ada 1040. Bagian C ada 960 juga. Bagian D ada 170. Juga 170. Ada overlap 170 juga. Untuk sum
tambahkan ini sama semua ini bagi 1000. Hasil untuk 25 masih sama pakai 3,85. Jumlah batang di sini menggunakan 48 batang. Keluarlah hasil. L1 selesai, lanjut ke L2. 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 Ini ya untuk L2. Kita print L2. L2. Lanjut. Sesuaikan. Menggunakan diameter 25. Untuk bagian A di sini ada 2910. Bagian B di sini 630 dan bagian C juga. 630 cukup. Saya itu untuk total sama seperti tadi. Nah, kita bagi 1000. Untuk ini 3,85 sama jumlah batang di sini 48. Oke. Nah, dari L2 lanjut lagi kita ke L3 ya. L3 kita cek untuk gambarnya. Untuk L3 di atas apa di bawah? L6. Nah, ini untuk L3 untuk sepanjang ini. Jadi ini ada L3. L3. Kita lihat tabel. Ukuran di sini ada 9420. 9420. Lagi ada 685. 685. 9420. Dan satu lagi ada 713. Menggunakan diameter 25, samakan dan bagi 1000. Sesama 3,85. Terangkan menggunakan kebutuhannya ada 6 batang. Setelah dari L3 lanjut lagi ke L4 ya. L4 kita lihat untuk gambar L4 itu 4 L4 L3 kita lihat. Nah, ini untuk L4 ya. Jadi kita print screen di sini. Ctrl-V. Menggunakan diameter 25. Kita cek untuk bagian-bagian detailnya. Untuk L4 ada 760, 50, 9420, 770, 70, dan satu lagi ada 9423. Kita sum, kita bagi 1000. Udah, diameter 25 masih sama.
Kebutuhannya di sini ada kebutuhannya ada berapa? R4 ada 5. Keluar. R4 setelah itu yang terakhir ada L6. 6 ya. L6. Kita lihat gambar L6. Nah, L6 yang paling besar. Kita print ini saja. Untuk L6 kita lihat di tabel menggunakan diameter 25. Untuk masing-masing bagian ada 9420. Untuk bagian A, untuk bagian B di sini ada 2920. Bagian C di sini ada 9420. Dan untuk bagian D ada 2920. Langsung kita jumlahkan. Jangan lupa kita bagi 1000. Masih sama untuk konversi 3,85 dengan kebutuhan 3 batang. Total 285. Ini adalah perhitungan untuk penulangan abutmen. Selanjutnya nanti akan melanjutkan penulangan. Selanjutnya kita akan ke tulangan wing wall ya. Di sini ada tabel juga seperti yang ada abutmen. Langsung saja kita masuk ke tulangan wing wall. Dan pertama kita akan kode bending F1. Kita tulis terlebih dahulu F1. Kita cari untuk F1. Untuk F1 oke. F1 sudah ini. Langsung kita copy di sini untuk gambar. Di sini menggunakan diameter 16. Nah, di sini cuma ada untuk bagian A 2640. Untuk total panjang sama, kita bagi 1000 ya. Untuk berat per kilo untuk diameter 16 di sini sudah ada tabel. Untuk diameter 16 1,58. Jumlah batang di sini menggunakan 20 batang. Untuk berat tinggal kita kalikan total panjang dikali dengan berat dikali dengan jumlah. Nah, dari F1 kita lanjut lagi ke F2. F2 cek untuk F2 ada di sini. Untuk F2. Kita akan tempelkan. Di sini menggunakan diameter 16 dengan bagian A 3000. Langsung kita bagi dengan 1000 dengan konversi ke meter. Untuk berat untuk diameter 16 masih sama 1,58 dengan kebutuhannya ada di 26 ya. 26 batang. Ini kita copy saja ke sini. Dan dari F2 lanjut ke F3. F3 untuk bagiannya ini langsung saja kita copykan ke sini. Menggunakan diameter 16 dengan bagian untuk A3 540, bagian B
2700 bagian C 2680. 268. Kita hitung jumlahnya, kita bagi dengan 1000. Untuk berat per kilo 16 tadi masih 1,58. Kebutuhannya ada di 2 batang. Dari F3 lanjut ke F4. 4. Kita cek F4. Untuk F4 tulangannya ada di sebelah sini. Kita akan diameter 14. Untuk bagian A di sini hanya 1, 3540. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat di sini dijumlahkan berarti ada 3695. Total tinggal dibagi dengan 1000. Sini untuk diameter 14 kita samakan dengan yang bilangan abutment. Untuk diameter 14 di sini kita 1,21 ya. 1,21. Dengan jumlah batang di sini kita lihat jumlahnya ada 38. Jadi keluarlah hasil daripada itu segini, 169. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu ya. Untuk F1 untuk di tabel ini ada di beratnya 86,49. Kita cek punya kita ada di 83,42. Nah, yang membedakan adalah yang di faktor konversi berat per kilogram meter kubiknya ini. Karena yang untuk tabel ini pastinya beda dengan yang tabel yang sudah ada di sini. Itu ya. Dari tulangan wall sudah selesai, hanya ada 4 tulangan. Selanjutnya kita ke tulangan lat injak ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari tulangan dari plat injak. Di sini untuk plat injak untuk tulangannya hanya ada 3, ada E1, E2, E3. Semua sudah saya pisahkan. Langsung masuk ke perhitungannya. Nah, di sini untuk E1 kita akan bedah satu persatu satu ya. E1. Nah, ini untuk E1 sudah ada gambarnya. Di sini menggunakan diameter 16 ya. Kebutuhannya 32 batang. Kita cek dari sini saja E1 ya. Sama. E1. Untuk A, kita cek di sini. A ada 2260. Untuk B, di sini saya menggunakan yang 120. C ada 2420. Untuk D di sini saya menggunakannya 170 dan untuk yang E ada 247. Sini langsung kita sum. Jangan lupa kita bagi 1000 juga. Untuk berat per kilo untuk di diameter 16 ada di 1,58. Dengan jumlah batang yang kita butuhkan adalah 32 batang. Jadi kita masukkan 32. Untuk mencari beratnya tinggal dikalikan. Dapatlah 263,42. Ya. Hampir sama. Selanjutnya ada E2. E2 ya, sudah ketemu dengan menggunakan diameter 16. Kita cari di sini E2. Nah,
Hanya ada satu bagian A ya, di sini hanya 7620. Sini 7620. Langsung saja kita masukkan, kita bagi dengan 1000. Masih sama dengan total kebutuhan di sini adalah 17 batang. 17. Selanjutnya untuk E3, kita cek lagi di sini. Untuk E3 di sini ini ya, hanya bagian A cuma ada 7620. Sama seperti ini. Total panjang pasti masih sama. Ini juga sama. Tapi untuk jumlah batang mungkin sini agak beda. Oh, ternyata sama juga. Dan juga masih sama. Untuk penulangan plat injak sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke penulangan balok diafragma. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tulangan balok diafragma. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Ya, di sini ada 4 tulangan. Untuk yang pertama ada D1 dengan diameter 19, kita akan cek ya, di sini kita akan masukkan untuk bagian A ada 5400. Langsung kita cari total panjangnya dibagi dengan 1000. Untuk diameter 19, untuk kilogram per meternya ada di 2,23. Untuk jumlah batang, kita lihat di sini membutuhkan 2 batang. Untuk berat kita akan kalikan seperti biasa. Untuk selanjutnya ada D2. D2 dengan menggunakan diameter 12 ya, di D2. Hanya bagian A saja 5400. Lagi sama. Untuk diameter 12 di sini kita cek terlebih dahulu ya. Untuk diameter 12 apakah ada di sini? Sini untuk diameter berat besi sudah ketemu, di sini berarti tidak dilihat dulu ya. Jadi untuk berat per kilogramnya ada di 0,88. Untuk jumlah batang di sini kita membutuhkan 2 batang ya, 2. Langsung kita kalikan. Setelah itu kita masuk ke D3 menggunakan diameter 19. Nah, ini untuk D3 diameter 19 hanya ada satu bagian ya. Hanya bagian A yaitu 5400. Ada C dan I juga ya. 4848. 5400 48 8. Total sum kita bagi 1000. Untuk berat per kilo untuk diameter 19 di sini diketahui 2,23. Untuk jumlah batangnya kita menggunakan 42 batang. Langsung kita temukan. Untuk D4 selanjutnya di sini ya. Menggunakan diameter 10. Untuk bagian A kita lihat di sini. Sesuaikan dengan tabel ada 10 ya. Ada 220, ada 420, ada 220, ada 422, dan yang terakhir untuk total sum
1000. 4 hasil sekian. Untuk diameter 10 itu ada di 0,617. 0,617. Dengan kebutuhan besi, di sini kita lihat kebutuhan besinya ada 34 batang ya. Dan kita kalikan. Dapatlah hasilnya dan ini total keseluruhan untuk penulangan balok diafragma. Selanjutnya kita akan mencari penulangan untuk gelagar. Selanjutnya kita akan mencari penulangan gelagar. Nah, di sini sudah saya rekapkan mulai dari B1, B2 hingga sampai B10. Nah, di sini untuk eh, gelagar ya. Ini ada B1 hingga B10. Jadi sama seperti yang sebelumnya di balok diafragma, plat injak, dan abutmen sama ya. Di sini untuk B1 menggunakan diameter 25 dengan bagian A 3400, bagian B ada 800 dengan total panjang kita samakan, kita sum dibagi dengan 1000 untuk dari milimeter ke meter. Untuk diameter 25 di sini ada berat per kilogram per meter kubiknya ada 3,85 dengan jumlah batang 10 ya. Setelah itu untuk mencari beratnya kita kalikan dari total panjang dikali berat dengan jumlah batang dan seterusnya sama. Untuk B2 juga seperti itu dengan diameter 25 hanya ada bagian A yaitu 7000 mm. Kita totalkan panjang dibagi dengan 1000 akhirnya mendapatkan 7 meter. Untuk beratnya masih sama dengan diameter 25 jadi 3,85 membutuhkan 3 buah batang yang mendapatkan hasil berat 80,85. Untuk B3 di sini juga menggunakan diameter 19. Hanya ada bagian A yaitu 11.780. Kita totalkan panjangnya, kita bagikan 1000 hingga dapat angka 11,78 meter. Dan untuk berat dari diameter 19 per kilogram meternya adalah 2,23 kg per meter kubik. Untuk jumlah batangnya di sini menggunakan 2 buah batang dan ditotalkan beratnya dapatlah angka 52,54 dan seterusnya. Sampai di B10 hingga mendapatkan total beratnya ada di sekian ya. Ada di 1,6848. Baik, ini adalah sudah selesai terkait penulangan-penulangan dan volume-volume yang tadi sudah kita hitung. Selanjutnya nanti kita akan membuat dari HSD dari volume-volume yang sudah kita cari dan tulangan-tulangan yang kita cari akan kita masukkan menjadi satu file angka berapa yang harus dikeluarkan untuk membangun sebuah proyek jembatan dengan bentang 12 meter. Untuk video selanjutnya akan